everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denova Agustina dari Prodi FISIP jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2202111016. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen Ibu Unmasyunah dengan tema Media Relation pada masa krisis. Simak video berikutnya ya. Bye. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu definisi dan pengertian krisis? Menurut Barton 2001 mendefinisikan krisis secara sederhana, yaitu krisis adalah sebuah insiden yang tidak terduga, negatif dan luar biasa. Sementara itu menurut Shager, Shelnow, dan Ulmer 1998 mendefinisikan krisis sebagai peristiwa atau serangkaian acara yang spesifik, tidak terduga, dan tidak rutin berdasarkan aktivitas korporasi yang menciptakan ancaman yang tinggi atau dianggap sebagai ancaman terhadap tujuan utama korporasi. Kedua, ada apa itu manajemen krisis? Manajemen krisis dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang dirancang untuk mengantisipasi dan menangani krisis dan mengurangi kerusakan yang sebenarnya ditimbulkan. Oleh karena itu, manajemen krisis berusaha untuk mencegah atau mengurangi hasil negatif dari krisis dan dengan demikian melindungi korporasi, pemangku kepentingan, dan industri dari kerusakan. Manajemen krisis berbeda dengan krisis manajemen. Manajemen merupakan sistem dari proses untuk mengantisipasi dan menangani krisis. Sementara krisis manajemen merupakan krisis yang terjadi dalam manajerial. Pemahaman ini dapat memberi pengertian bahwa krisis yang terjadi pada korporasi bersumber pada sektor manajerial. Krisis yang terjadi pada manajemen dapat saja bersumber dari metode rekrutmen karyawan, sistem jenjang karir, atau reward, atau punishment, serta faktor lainnya yang bertumpu pada kekeliruan manajerial. Kekeliruan tersebut tidak dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik sehingga dapat menimbulkan krisis pada korporasi. Namun demikian, tidak selamanya krisis manajemen bersumber dari internal korporasi. Sumber krisis yang dapat muncul dari sektor eksternal terkait khalayak luas. Misalnya, konsumen atau pasien rumah sakit yang mengajukan komplain terhadap manajemen. Yang ketiga, ada definisi pengertian komunikasi krisis. Didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis yang dialami korporasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan inti manajemen krisis. Krisis atau ancaman krisis menciptakan kebutuhan akan informasi melalui komunikasi. Informasi dikumpulkan, diolah menjadi pengetahuan, dan dibagikan kepada orang lain. Komunikasi sangat penting di seluruh proses manajemen krisis. Setiap fase pada manajemen krisis memiliki tuntutannya sendiri untuk menciptakan dan berbagai pengetahuan, kebutuhan untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi. Ada 3 fase dalam manajemen komunikasi krisis. Yang pertama ada prakrisis, saat krisis, dan setelah krisis. Yang pertama, fase krisis. Pada fase ini, komunikasi krisis berkonsentrasi pada mencari dan mengurangi risiko. Fokus konsentrasi tersebut dikenal dengan sebagai model antisipatif dalam manajemen krisis. Pencegahan adalah prioritas utama untuk model antisipatif. Ada 4 langkah strategi komunikasi krisis, yaitu yang pertama, ada manajemen krisis mulai memetakan, memilih, dan memilah potensi masalah di lingkungan korporasi yang berpotensi memicu krisis. Yang kedua, merencanakan pencegahan. Yang ketiga, krisis manajemen fokus pada rencana, pembentukan tim krisis, dan juru bicara. Artinya pada langkah ketiga, manajer sudah menyiapkan tim atau struktur yang bekerja secara khusus menangani krisis. Yang keempat ada pasca krisis, di mana berbagai berita tentang krisis masih muncul di media, serta menarik minat dari para pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada fase respon krisis. Fase tanggap krisis adalah aspek yang paling banyak yang diteliti dari komunikasi krisis. Menurut Stragus 1994 ada 3 fokus strategi dalam tanggapan krisis, diantaranya yaitu 1. Menginstruksi informasi dan menguasai informasi saat krisis. Yang kedua, menyesuaikan informasi dan mengatasi secara psikologis saat krisis. Yang ketiga, reparasi reputasi, upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan krisis pada suatu korporasi. Yang ketiga, fase pasca krisis. Komunikasi pasca krisis mencakup periode waktu setelah krisis dianggap diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis sudah berakhir, tetapi mengelola dampak krisis terus berlanjut. Mengingat bahwa akan sulit untuk secara tepat menemukan ketika krisis berakhir. Komunikasi pasca krisis sebagian besar merupakan perpanjangan dari komunikasi respon krisis, ditambah dengan belajar dari krisis. Yang terakhir, ada media relation pada masa krisis, do and don't.
Saat menghadapi krisis, PR dan IMR harus menyesuaikan cara kerja dengan situasi darurat, menyusun SOP khusus dan mengikuti Code of Conduct yang jelas. Mereka perlu menyusun rencana krisis yang relevan, memahami fakta secara mendalam sebelum berkomunikasi, memanfaatkan media sosial dengan bijak, menjaga hubungan baik dengan media, menetapkan juru bicara yang kredibel, dan menyampaikan pesan konsisten. Mereka harus tetap tenang dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Hal yang tidak boleh dilakukan meliputi mengabaikan masalah, melupakan tim, menyinggung perasaan jurnalis atau khalayak, mengatakan tidak ada komentar, memberikan jawaban yang tidak jelas, menjanjikan solusi yang tidak mungkin, berspekulasi tanpa fakta, dan berbohong. Mengikuti panduan ini membantu PR dan MR mengelola komunikasi krisis dengan efektif, menjaga reputasi korporasi, dan mendapatkan dukungan publik. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.